Halo anak-anak kelas 11, kembali lagi di pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan membahas tentang sintesis protein. Sudahkah kalian belajar? Silakan simak video ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami mekanisme proses terjadinya sintesis protein. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis reproduksi pada sel. Sintesis protein merupakan salah satu bioproses yang terjadi di dalam sel, di mana sintesis protein dapat diartikan sebagai proses penerjemahan gen menjadi asam amino hingga terbentuk protein. Sintesis protein sendiri dibagi menjadi dua proses, yang pertama transkripsi, yang kedua translasi. Transkripsi merupakan sintesis atau pembentukan mRNA atau messenger RNA dari rantai DNA yang berlangsung di nukleus. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan kodon menjadi asam amino yang sesuai berlangsung di ribosom. Jadi, transkripsi itu berlangsung di nukleus, sedangkan translasi itu berlangsung di ribosom. Jadi, kata kunci translasi, translate artinya menerjemahkan. Nah, pada proses transkripsi dan translasi, sama-sama terdiri dari tiga proses. Yang pertama, inisiasi, yang kedua, elongasi, dan yang ketiga, terminasi. Jenis-jenis RNA. RNA terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, RNA-D, atau nama lainnya mRNA atau messenger RNA, dibentuk oleh DNA di dalam nukleus dan dikeluarkan ke sitoplasma. Yang kedua, ARNP atau ARNI atau yang sering dikenal tRNA atau RNA transfer. Yang ketiga, rRNA atau ribosom RNA yang berfungsi untuk menyusun ribosom. Inilah jenis-jenis RNA yang sebagai dasar dalam sintesis protein. Baik anak-anak, kita masuk ke proses transkripsi. Jadi Ibu ingatkan kembali sebelum masuk ke tahapannya, transkripsi merupakan proses sintesis atau pembentukan protein mRNA dari rantai DNA. Jadi yang dibentuk dalam proses transkripsi ini adalah mRNA atau messenger RNA. Proses daripada transkripsi meliputi tiga tahapan. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, yang ketiga terminasi. Nah, anak-anak, pada tahap pertama ini adalah inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi ini dimulai apabila enzim RNA polimerase melekat pada titik promoter. Jadi titik promoter ini merupakan titik awal terjadinya proses transkripsi. Nanti di akhir juga ada yang namanya terminator, merupakan titik akhir daripada proses transkripsi. Ya, jadi RNA polimerase ini berfungsi untuk membuka daripada untaian DNA, ya. Ini untaian DNA, di mana DNA itu kan strukturnya double helix. Kenapa dikatakan double helix? Karena terdiri atas dua untaian pita yang saling berpilin seperti itu, ya. Itu untuk tahapan inisiasi. Ada pertanyaan? Anak-anak, Ibu lanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua adalah tahapan elongasi atau pemanjangan, di mana RNA polimerase bergerak dari promoter untuk mengulur DNA dan memanjang DNA disertai dengan proses penambahan nukleotida. Ya, jadi proses pemanjangan DNA ini, ya, untuk pembentukan mRNA akan terhenti apabila dia sudah mencapai titik terminator seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tahapan terminasi. Jadi tahapan daripada terminasi ini, jadi setelah RNA polimerase ini mencapai titik terminator, ya, atau titik akhir daripada proses transkripsi, maka proses transkripsi dapat dikatakan berakhir dengan menghasilkan mRNA. Ini mRNA-nya, ya. Ketika proses ini sudah berakhir, RNA polimerase akan terlepas dari DNA. Kemudian DNA yang tadinya terbuka akan kembali membentuk untaian ganda, yaitu double helix seperti ini ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan ke tahapan translasi.
Jadi translasi itu merupakan proses penerjemahan pesan genetik berupa kodon di sepanjang molekul mRNA, ini molekul mRNA, menjadi asam amino yang sesuai. Seperti itu. Jadi untuk tahapannya, ini sama seperti tahapan transkripsi, ada 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses translasi dimulai dengan untaian mRNA, ya ini untaian mRNA, ya yang berikatan dengan subunit ribosom kecil. Selanjutnya, tRNA atau RNA transport, inisiator yang memiliki antikodon UAC, ya di sini ada antikodon UAC ya, berpasangan dengan kodon AUG pada rantai mRNA. Jadi di sini nanti ada AUG pada rantai mRNA. Jadi kodon tersebut mengkode asam amino metionin. Jadi AUG ini nama asam aminonya yaitu metionin. Jadi kodon AUG ya, ketika ada AUG ini merupakan start kodon yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. Jadi intinya begini. Pada saat inisiasi itu ketika ada kodon start yang berinisial AUG, ini proses translasi ini bisa berlangsung seperti itu. Nah, untuk tahapan kedua yaitu tahapan elongasi. Jadi kodon mRNA, ini kodon mRNA akan berikatan dengan antikodon tRNA yang baru, ini tRNA yang baru yang membawa asam amino yang sesuai seperti itu. Nah, proses ini ya akan terus berlangsung. Ini kan yang tadi ketika dia sudah membawa tRNA dengan asam amino yang baru. Ini akan terus berlangsung sampai mencapai titik terminator yang ditandai dengan kodon stop. Di mana kodon stop ini ada kode-kodenya yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, ketika ketiga kodon ini sudah ada, ini fungsinya untuk memberikan sinyal untuk menghentikan proses translasi, sehingga terbentuklah polipeptida yang tadi ini akan terlepas dari ribosom dan akan menuju ke sitoplasma untuk diproses seperti itu. Ya, jadi yang pertama tadi proses transkripsi ya, ini akan menghasilkan mRNA, kemudian mRNA akan ditranslasi menghasilkan si protein atau polipeptida. Ya, jadi kodon-kodon yang tadi diterjemahkan menjadi kode-kode asam amino. Ini ada daftarnya ya, kalian bisa carinya di Google, kode-kode asam amino ya nak. Nah anak-anak, untuk materi sintesis protein ada catatan yang penting harus kalian ketahui. Yang pertama, DNA memiliki basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Untuk purinnya terdiri atas adenin simbolnya A besar dan guanin simbolnya G besar. Kemudian untuk pirimidinnya itu sitosin ya dan timin. Sitosin ini dapat disimbolkan dengan huruf C atau S, kemudian timin itu simbolnya huruf T. Sudah. Kemudian RNA memiliki basa nitrogen yang sama seperti DNA, bedanya hanya di basa pirimidin ya. Seperti yang kalian lihat. Bedanya kalau di pirimidinnya kalian ketemu di DNA itu adalah timin, sedangkan kalau di RNA ketemunya si urasil seperti itu. Nah, ini pasangan-pasangan yang harus kalian ketahui dalam belajar sintesis protein. Jadi dalam DNA, adenin itu selalu berpasangan dengan timin. Begitupun guanin itu berpasangan dengan sitosin. Kalau C bagaimana Bu? Bagaimana dengan T? Ya sama saja, ini dibolak-balik juga sama dalam DNA ya tentunya. T sama A sama T, G sama C, C sama G, seperti itu. Kalau di RNA ya di sini kan biasanya A itu setia sama T, tetapi di sini A-nya ini punya hubungan lain dengan U. Ini kalau di dalam RNA. Jadi A pasangannya di sini dengan U, si urasil. G ini yang paling setia selalu berpasangan dengan si C. Seperti itu ya anak-anak. Nah anak-anak, ini merupakan sintesis protein yang biasanya kalian akan temukan di soal ulangan maupun soal ujian. Ya, pasti kalian bertanya-tanya, kok ada 5 aksen ke 3 aksen, kemudian 3 aksen ke 5 aksen. Inilah jawabannya. Nah, ini merupakan
struktur DNA ya. Ingat, DNA itu berstruktur apa? Double helix atau rantai ganda. Karena dia terdiri atas dua struktur pita yang saling berpilin seperti itu. Nah, ini kan 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini 5 aksen, ujungnya di mana? Ujungnya di 3 aksen. Kemudian di sini 3 aksen ke 5 aksen. Inilah dasar daripada di sini ya, rantai yang di sini. Ini untuk DNA. Kalau RNA bagaimana, Bu? Kalau RNA hanya satu untaian saja, ya, karena disebut dengan apa? RNA adalah rantai tunggal atau single. Nah, kembali lagi di proses sintesis protein, ya, kalian lihat 5 aksen ke 3 aksen disebut dengan DNA non-template atau sense. Kemudian 3 aksen ke 5 aksen namanya DNA template atau DNA anti-sense, seperti itu. Kemudian, 5 aksen ke 3 aksen disebut juga sebagai kodon atau mRNA atau nama lainnya RNAD atau RNA duta. Kemudian yang ketiga yaitu 3 aksen ke 5 aksen disebut dengan antikodon atau tRNA, RNA yang membawa asam amino seperti itu. Nah, untuk proses sintesis protein itu sendiri ya anak-anak, ini ya, misalkan kalau di dalam soal yang diketahui adalah DNA non-template atau DNA sense-nya. Kalian cuma dikasih tahu 5 aksen ke 3 aksen, kemudian di bawahnya ini masih kosong seperti itu. Nah, caranya ya, ini kuncinya sudah Ibu berikan di sini ya. Kalian lihat di sini. A, ya ini masih DNA ya. Berarti kita lihat di poin DNA. A pasangannya siapa? T. T pasangannya siapa? A, G sama C. Ya, berikut kalian cari sendiri ini sudah ada di kodenya di sini ya. Kalau sudah, baru kita sekarang dari DNA template atau antisense ke kodon atau mRNA ya. Seperti itu. Ini dari sini sampai sini masih proses transkripsi pembentukan mRNA. Sekarang T-nya ini karena dari DNA ke RNA ya. Ya, DNA ke RNA, T pasangnya sama siapa? Sama A. Kalau A baru pasangannya sama U. C pasti selalu dengan G. Kalau kalian ketemu A, pasti jawabannya adalah apa? U ya. Kalau G sama C. Kalau T baru sama A, seperti itu ya. Jadi kodon ini pasti akan mirip dengan DNA non-template atau sense-nya. Cuma yang membedakan di sini adalah di sini kan kalau DNA kalian ketemunya sama T, kalau di sini kalian ketemunya sama si U, seperti itu. Sudah. Nah, ini namanya mRNA, namanya masih proses transkripsi. Nah, bagaimana proses translasi? Jadi dalam proses translasi ini kalian tidak perlu terjemahkan seperti ini ya. Langsung saja kalian menerjemahkan mRNA-nya ya. Nah, ini. Jadi kalian nanti boleh cari di Google ataupun di buku itu tabel asam amino. Kalau kalian ketemu, cari dulu AUG itu apa namanya ya. Di sini kan AUG namanya metionin. Ini berdasarkan apa tabel yang sudah ada di Google maupun di buku. Kemudian UUU apa namanya fenilalanin. Inilah kelompok asam amino ya. Jadi tRNA inilah yang membawa asam amino ini seperti itu. Sudah paham?